الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, kesolehan kita, salat jamaah kita, hafalan Quran kita, sedekah infak kita, silaturahim kita, semuanya terus meningkat dan meningkat. Grafik amal kita harus semakin membaik dan membaik, tidak malah menurun dan semakin buruk. Sehingga pada saat Allah memanggil kita di penghujung hidup kita, entah di tahun berapa kita mati, entah di bulan keberapa kita mati, kita berada pada titik tertinggi, titik kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik semangat kita beribadah pada Allah, titik semangat kita dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru besar kita yang telah mengajarkan Islam dengan sempurna. Tidak ada kebaikan di muka bumi ini di atas Islam kecuali Rasulullah mendapatkan semua pahala-pahala itu. Karena melalui lisan beliau kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Melalui lisan beliau kita bisa memahami mana yang halal, mana yang haram, mana yang menuju ke neraka, mana yang menuju ke surga. Melalui lisan beliau. Jasa beliau adalah terbesar di seluruh jagat raya ini. Semoga kita nanti bersama dalam beliau, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin Allah, sengaja tema pada siang ini terkait dengan menggapai husnul khotimah. Ada yang unik dalam Islam ini, di mana surga seorang tidak ditentukan kepada banyaknya pahala. Ditimbang-timbang pahalanya banyak, sedikit dosanya berarti dia di surga. Kalau banyak dosanya, sedikit pahalanya di neraka. Tidak begitu ternyata cara menghitungnya. Tetapi Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dari kondisi akhir orang itu. Tukang sihir yang melawan Nabi Musa alaihissalam, yang pro dengan Fir'aun, belasan tahun, puluhan tahun berkoalisi dengan setan, menjadi antek-anteknya Fir'aun, bertahun-tahun, puluhan tahun. Ketika di akhir kehidupan dia kemudian melawan Musa alaihissalam, kemudian akhirnya dia kalah dan mengakui kenabian Nabi Musa dan masuk Islam. Dan tidak lama setelah itu dia dihukum mati, dieksekusi oleh Fir'aun. Akhir-akhir kehidupan dia kemudian dia bertobat dan kemudian mengakui ketuhanan Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Dia masuk surga. Padahal puluh-puluh tahun yang lalu dia sudah tinggal satu langkah lagi dia ke neraka. Tapi karena mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah, kembali ke jalan benar, maka semua dosa di masa lalu hilang. Amalan dia sedikit, tapi yang sedikit itu berada di penghujung hidup dia. Beruntunglah orang itu. Sebaliknya ada orang yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan, rajin ngaji, mondok, macam-macam, wakaf tanah, mungkin juga membaca beberapa hafal Quran. Tapi di penghujung hidup dia, qadarullah, murtad, keluar dari Islam. Maka Allah mengatakan, wa in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau syirik maka batal semua amalmu. Kebaikan dia yang bertahun-tahun dilakukan gak dinilai satu titik pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Fatal sekali. Banyak orang yang di akhir kehidupannya murtad. Akhirnya semua kebaikan dia di masa lalu hilang, gak dinilai, dan dia calon penghuni neraka. Faliyatubillah. Maka di sini mari kita pastikan akhir hidup kita ini, yang entah Allah mematikan kita melalui cara apa, entah ketabrak mobil, kesetrum,
ya, atau karena stroke, kita nggak tahu. Di tahun berapa kita mati, pastikan saat itu adalah saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita tidak sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Karena ciri-ciri orang husnul khotimah adalah matinya dalam keadaan baik. Baik. Bagaimana kemudian agar kita bisa mencapai itu? Bagaimana agar kita bisa mencapai itu? Banyak orang yang hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditakdirkan oleh Allah matinya mati ahli neraka. Tidak ada jaminan orang yang berada dekat orang-orang baik kemudian menjadi baik. Mari kita fokuskan bagaimana kita menggapai itu. Rasulullah menceritakan, ya, ada seorang pemuda ikut berperang dengan beliau, ya, luar biasa pemuda ini, pemberani luar biasa. Sampai para sahabat kagum dengan kehebatan orang itu, pakai pedang menghabisi lawan-lawannya. Dan ada sahabat yang mengomentari, ini pemuda ini akan menjadi ahli surga, huwa min ahli jannah. Rasulullah mengatakan, la bal huwa finnar, tidak, tetapi dia di ahli neraka, dia termasuk ahli neraka. Kaget ini para sahabat, kok bisa? Pemuda yang gagah berani, yang melawan musuh-musuh Allah ini, kok Allah Rasulullah mengatakan ahli neraka. Maka sahabat ini mengikuti pemuda tadi itu, diikuti nerjang sana dan sini melawan musuh dengan gagah berani. Tiba-tiba ada pedang menyayat kakinya, kemudian dia akhirnya terjatuh sekarat ya, nggak segera mati. Kemudian dia amati terus pemuda ini, tiba-tiba dia bunuh diri, menancapkan pedang di perutnya dan ditindih, tertusuk dan matilah dia. Maka sahabat tadi yang melihat dari jauh tadi langsung berlari menuju Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau betul-betul utusan Allah. Kenapa? Tadi saya lihat pemuda tadi itu bunuh diri, ya. Rasulullah mengatakan sebuah hadis yang luar biasa, wa innar rajula la ya'malu bi ahli jannati fi ma yabdun nas wa huwa min ahli nar. Ada orang itu yang melakukan aktivitas-aktivitas ahli surga, kelihatannya orang alim dia tuh. Kelihatannya penampilan fisiknya, bajunya, kopiahnya, jenggotnya, orang alim kelihatannya. Wa huwa min ahli nar, tapi sesungguhnya dia ahli neraka. Ternyata pemuda tadi itu, ya, dia ikut berjuang di jalan Allah bukan untuk niat mencari surga. Dia nggak butuh dengan surga dan ridho Allah, dia nggak butuh. Dia butuh popularitas, terkenal, banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak pengagumnya. Jariun digelari sebagai pejuang, pahlawan yang namanya akan dikenang di sejarah dan dipatungkan, dimuseumkan, di jalan-jalan umum dan seterusnya. Orang ini yang mencari popularitas karena berjuang karena demi kesukuan, bukan karena Allah. Maka Allah akhirkan orang itu dalam kehidupan akhirnya dalam keadaan su'ul khotimah, dibongkar keburukan niatnya itu di akhir kehidupannya. Ulama mengatakan almar'u mata ala ma asalaih. Ini bukan hadis, ini athar, ya. Dia mengatakan seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang biasa main game mati dalam keadaan main game. Orang biasa nonton bola, biasanya gandum mati sedang nonton bola. Lagi melaksanakan hobinya, entah hobinya itu mancing kah, climbing kah, surfing lah, dimatikan dalam keadaan seperti biasanya. Orang yang hidupnya biasa menghadiri kajian, silaturahim, dia dimatikan dalam keadaan sedang menuju ke majelis-majelis ilmu. Luar biasa. Orang bisa mati tabrakan kemarin di Ngawi, antara dua bus mati 14 orang. Husnul khotimah atau husnul khotimah tergantung dari niat orang yang di bis tadi ngapain, dia menuju ke tempat apa, tempat yang baik atau buruk. Dia sedang mau silaturahim, sedang mau kuliah, atau sedang ingin transaksi urusan-urusan haram, atau sedang ingin ketemu sama kekasih gelapnya. Mati bersamaan tetapi nasibnya berbeda semua. Orang yang biasa berbuat baik, Allah akan matikan dia dalam keadaan berbuat baik. Sedang ceramah mati, sedang isi kajian mati, karena biasanya begitu. Sedang mengikuti kajian karena hobinya begitu, dimatikan dalam keadaan seperti itu. Sedang qiyamul lail meninggal, luar biasa, ya, luar biasa. Tapi ada juga yang sedang booking di hotel sama perempuan mati, ada juga. Ya. Dan biasanya orang dimatikan sesuai dengan keadaan kebiasaannya. Dan Allah tidak bisa ditipu. Ketika orang itu menyembunyikan kemaksiatan,
berbuat maksiat saat sendiri-sendiri, saat sembunyi, Allah akan bongkar di akhir kehidupannya dalam keadaan sedang melakukan keburukan. Meskipun keburukan itu disimpan rapat-rapat, diatur, nggak ada yang tahu, Allah akan bongkar di akhir kehidupannya, orang jadi kaget semua. Saya menyangka orang ini luar biasa, alimnya, pinternya, solehnya, ternyata kok mati dalam keadaan seperti itu, kok bisa? Ya bisa. Karena kemaksiatan dilakukan saat dia mati itu bukan yang pertama kali, dia pasti sudah melakukan sebelumnya berkali-kali. Kemudian Allah bongkar di akhir kehidupannya. Jangan main-main dengan Allah. Manusia bisa ditipu. Dengan penampilan dan kata-kata mudah ketipu. Manusia paling mudah ketipu dalam pandangan mata, paling mudah. Tetapi hati, niat, Allah tahu betul. Apa yang kita lakukan saat sendirian, Allah tahu persis. Rasulullah mengatakan sebuah hadis yang perlu kita waspadai. Rasulullah mengatakan, la a'lamana aqwamani ummati ya'tuni yaumil qiyamati bil hasanati amsali jabari tiyamah baydaan fayaj'alaha Allahu haba'an mansura. Aku betul-betul tahu, kata Rasulullah, di antara umatku itu ada yang nanti datang di hari kiamat dengan bawa pahala yang gede-gede sebesar gunung Tihamah, pahala sholat lailnya, pahala hafal Qur'annya, pahala wakafnya dan sebagainya, luar biasa. Fayaj'alaha Allahu haba'an mansura. Tapi Allah jadikan semua pahalanya itu hancur berantakan seperti debu yang berterbangan, tidak dinilai oleh Allah. Qala Thauban, seorang sahabat Rasulullah, Thauban bertanya, sifhum lana wa jalhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka ya Rasulullah? Ceritakan ciri-cirinya. Kok bisa? Biar kami tahu dan kami tidak terjebak seperti orang itu, kaum itu. Bagaimana itu kok bisa begitu? Rasulullah mengatakan, ala innahum akhwamun min jiddatikum wa min ikhwanikum yattahiduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka itu bangsa kalian juga, ya Islam juga, ya beribadah saat malam juga seperti kalian lakukan. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi mereka itu orang-orang yang saat sendirian, saat tidak ada yang tahu, sibuk bermaksiat pada Allah. Nonton yang haram-haram, mendengar yang haram-haram, transaksi yang haram-haram, selingkuh, korupsi. Ketika banyak orang lihat, dia kelihatan alimnya, kelihatan solehnya, kelihatan baiknya. Tapi saat sendirian, di kamar sendiri, di apartemen sendiri, di kamar mandi sendiri, dia kelihatan aslinya. Dia berkhalakoh dengan setan, munafik. Jadi antara yang nampak kelihatan dan yang sembunyi beda sekali. Dan kalau Allah menghendaki untuk terus membuat orang itu semakin celaka, Allah biarkan dia semakin sempurna topengnya itu. Semakin sempurna orang menyangka dia baik, tapi semakin sempurna kebejatannya itu. Sempurna, nyaris tidak ketahuan. Na'udzubillah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun. Jika bertemu sama orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami ini beriman, kami kelompok pengajian. Tapi ketika mereka bertemu dengan gengnya, setan-setannya, halakoh internalnya, dia mengatakan, aku ini teman kalian sungguhnya aku cuma main-main saja kemarin itu. Allah akan membuat dia semakin jauh dalam kesesatan dan mengakhirkan hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah, pasti itu. Maka tips pertama husnul khotimah adalah jaga keikhlasan kita, jaga niat kita, ya. Berbuat baik banyak orang pun sendirian, itu kuncinya. Tapi memang tidak mudah, demi Allah tidak mudah, karena setan itu akan mengeroyok seorang saat dia sendirian. Kalau banyak orang begini aman, insyaallah. Setan menjauh, ganggu orang lagi banyak, begini berkumpul di jamaah itu percuma. Mereka lagi rehat mungkin. Tapi saat kesendirian, ya, di tempat yang orang nggak kenal dengan kita, saat handphone nyala, ya, saat pulsa kuat, ya, jaringannya rawan, saat peluang kemaksiatan ada di depan mata kita dan tidak ada yang tahu, itu saat paling kritis keimanan seorang diuji. Apakah dia memilih baca Quran, qiyamul lail, atau nonton yang haram-haram? Kelihatan dia temannya setan atau bukan, kelihatan dia orang beriman sejati atau munafik, kelihatan di situ.
Orang beriman itu kalau lagi sendirian, mumpung gak ada yang tahu, mumpung istri lagi tidur, anak tidur, dia qiyamul lail, dia baca Quran, dengarkan ceramah. Itu dia malah melipat gandakan pahalanya, mumpung gak ada yang tahu. Maka amalan-amalan yang bobotnya berat itu ketika kita amalkan ibadah itu saat tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu mayastimingkum ayakuna lahu khabi'atun min amali sholih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal-amal soleh itu, maka silahkan lakukan. Imam Syafi'i mengatakan, perbanyaklah kalian amal soleh saat sendirian, saat tidak ada yang tahu. Karena amal-amalan yang banyak dilihat orang itu tidak banyak membantu nanti di hari kiamat. Kena penyakit riya, pamer, ya kayak begini nih, dilihat banyak orang, itu rawan rusak amal kita ini. Tapi kalau amalan saat sendirian, Masya Allah, dan gak kita ceritakan setelah itu ke siapapun, aman. Itulah yang buat bobot berat pahala, skor-skor tinggi pahala nanti di akhirat. Sementara orang munafik sebaliknya, mumpung gak ada yang tahu, mumpung gak ada yang lihat, kapan lagi cicipi, kapan lagi nyesal kalau gak dilewatkan. Masya Allah, munafik. Jadi orang yang antara kenyataan dan dalam hatinya berbeda jauh. Orang ini akan dijadikan su'ul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Mari kita jaga amal kita dengan keikhlasan tinggi, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Tips kedua adalah mari kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan 68 sampai 70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yazrun wa man yaf'ala dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak dan tidak pula berzina, barang siapa melakukan itu semua maka akan ditimpa dosa yang besar dan dia akan kekal di neraka selamanya, illa kecuali orang yang beriman, bertaubat, kemudian beramal soleh, maka Allah akan ganti dosa-dosa mereka dengan pahala-pahala. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Bertobat, mumpung masih bernyawa, mumpung kita masih bisa diberi waktu oleh Allah untuk bertobat. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan di mana Allah sudah memutus pintu tobat, tertutup, ya, maka segera kita bertobat. Perbuatan dosa di masa lalu hentikan, jangan diulangi lagi, hentikan. Kita garing kepada perbuatan baik. Kalau kita betul-betul berbuat tobat, maka Allah akan ganti bergunung-gunung dosa kita dengan gunung-gunung pahala. Jadi bukan hanya dihapus dosa nol, enggak, tapi dosa di masa lalu diganti dengan pahala. Luar biasa. Gara-gara ayat ini iblis sok. Turunnya ayat ini membuat kemudian gemparnya di dunia setan. Wah, murah betul Allah itu memberikan ampunan. Bahkan Allahu ghafurur rahim. Kenapa begitu? Karena setan sudah mengeluarkan biaya, SDM, tenaga, waktu untuk menyesatkan manusia, anak-anak Adam, ya, bahkan mengajari mereka maksiat, bahkan lebih pintar cara maksiatnya, ya, lebih terampil, lebih skill. Tinggal satu langkah lagi masuk neraka, tiba-tiba orang ini bertobat di akhir hidupnya. Gara-gara itu kemudian bersih dosa-dosanya. Enggak cuma itu, dosa-dosanya diganti dengan pahala-pahala. Apa enggak stres itu setan? Ya. Makanya ketika ada orang tobat dihalang-halangi itu. Dihalang-halangi, enak saja, sudah direkrut bertahun-tahun, tinggal diajak bareng-bareng ke neraka, dengarkan ceramah tiba-tiba tobat, enak saja. Pasti kan diajak lagi. Kamu kok tumben berhenti, ayolah ikut lagi. Enggak saya tobat. Sekali lagi lah. Masa kamu lupa? Ini tak traktir nih, jangan khawatir. Ayolah, diajak terus. Sehingga banyak orang yang tobatnya hanya 1 minggu, 2 minggu, kumat lagi. Sudah saya nggak mau nonton gitu-gituan, haram-haram. Tunggu aja. Setan sabar menunggu orang sampai 1 bulan diajak lagi, mau lagi nonton lagi. Nggak mudah. Tapi dibalik pahala bertobat ini luar biasa.
Karena memang pahala yang besar itu selalu ada upaya yang berat yang harus diperjuangkan. Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang pernah bermaksiat itu lebih susah untuk berbuat baik, untuk menghilangkan, karena sudah pernah mencicipi lezatnya maksiat. Ada yang di Indoli itu sudah katanya bertobat katanya, terus dikasih pelatihan, kasih modal, dikembalikan ke kampung halaman mereka masing-masing. Berapa persen yang kembali lagi, kembali ke profesi semula, baik online pun offline. Masya Allah, gak mudah, karena dalam pikiran sudah pernah mencicipi lezatnya maksiat. Lihat betapa susahnya menyembuhkan orang kena apa namanya tuh, kecanduan pornografi, judi online. Gak mudah, main game gak mudah. Gak mudah, butuh effort yang luar biasa. Berhenti sejenak, tobatnya kumat lagi. Setelah menikah maunya berhenti, setelah umur sekian kumat lagi gitu ya. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi istiqomah yang luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa upaya setan untuk mengembalikan orang dalam berbuat jahat itu luar biasa. 1001 cara. Entah kemudian diingatkan kembali dengan kenikmatannya, entah suruh nunda. Ya udah, oke lah tobat, tapi jangan sekarang. Kau masih muda, masih banyak kenikmatan dunia yang belum kamu cicipi. Tobat nantilah usia-usia 50 tahun, 60 tahun. Tobat, tapi masih muda eman-eman. Nyesel kamu tobat sekarang. Lagian anak muda berbuat kemaksiatan itu biasa, lumrah di mana-mana juga begitu. Namanya juga anak muda. Sudahlah, nanti aja tobat. Iya, tobat iya, tapi jangan sekarang. Ditunda. Yang mau tobat pun juga dibisiki lagi. Yakin tobat nih. Itu yang ngomong, itu yang ceramah itu belum tentu ngelakoni itu. Kamu percaya sama dia. Udahlah. Begitu terus. Diingatkan dengan teman malunya, reuni, ingat lagi maksiat masa lalu. Begitu terus. Atau kalau sudah mentok begini, kamu sudah terlalu lama berbuat jahat. Percuma kamu jadi orang baik. Gak ada yang percaya sama kamu. Udahlah, sekalian aja berbuat jahat. Jadi begitu. Jadi terus-menerus, karena berbahaya. Tobat ini seperti bom atom di kalangan mereka yang menghancurkan harapan-harapan orang setan dan teman-temannya. Maka rajinlah kita bertobat. Jangan digubris bisikan-bisikan yang membuat kita binasa. Yang terakhir adalah mari kita senantiasa berbuat baik. Kita biasakan hidup kita berbuat baik dan istiqomah dalam kebaikan. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu 'alaikum wa la hum yahzanun wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan yang benar. Sudah sekali ini saya laksanakan kebaikan, kemaksiatan masa lalu saya tinggalkan, apapun terjadi saya enggak mengulang lagi, udah kapok ya. Saya akan membersihkan semua masa lalu dan mengganti lembaran baru. Maka nanti di akhir kehidupan dia, ketika nazak, ketika sekarat, ketika mau mati, detik-detik kematian, maka malaikat akan menghibur dia. Allah takhafu 'alaikum wa la hum yahzanun. Janganlah kamu takut dengan masa depanmu, dan jangan bersedih hati dengan masa lalumu. Biasa orang takut itu dengan sesuatu yang akan terjadi, yang tidak pasti apa yang terjadi nanti. Dia takut. Dan biasanya orang itu sedih hati gara-gara masa lalunya, keburukan masa lalu yang berdampak buruk bagi dirinya. Malaikat menghibur dua hal. Allah takhafu 'alaikum wa la hum yahzanun. Kamu jangan takut dengan masa depan, dan jangan khawatir ya, sedih dengan masa lalu. Wa absyir bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan pada kalian. Jadi kita lihat orang-orang yang husnul khotimah itu wajahnya senyum. Orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu wajahnya cerah, senyum, terbayang surga di depannya. Yang membesarkan hatinya adalah para malaikat-malaikat Allah, karena dia dulu orang-orang istiqomah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mungkin dia tidak terlalu pintar, mungkin enggak terlalu kaya, tetapi dia sekali mengambil jalan yang benar, dia pegang sampai mati. Astaqim hatta ya'tiyakal yakin. Ya, istiqomahlah kamu sampai datang kematian menjemputmu. Mereka adalah orang-orang husnul khotimah. Mereka adalah orang-orang yang mampu mempertahankan diri sampai kemudian bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min tilawati wal hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat kepada Allah. Terakhir sebelum doa, saya sampaikan sebuah hadis yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan, "Man ahsana fima baqi ghufira lahu ma madha wa man asaa fima baqi ukhidha lahu bima madha wa ma baqi." Barang siapa yang di akhir sisa hidup waktunya, di akhir waktu hidupnya itu menjadi orang baik, rajin ke masjid, sudah enggak mau lagi maksiat, ditraktir maksiat enggak mau, kapok sudah enggak mau, takut dengan azab Allah, takut siksa Allah, takut malu dengan Allah, ya. Maka dia akan ghufira lahu ma madha, dia akan diampuni semua dosa di masa lalu. Akan rapotnya putih semua. Wa man asaa fi ma baqi, tapi barang siapa yang sisa waktu akhir hidupnya berbuat buruk, berbuat jahat, masih ngelakoni kebiasaan buruk, perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan pertama kali ketika masih balik dulu, nontonnya haram itu sejak balik dan hari ini masih ngelakoni, berarti belum tobat dia. Ukhidha lahu bima madha wa ma baqi, akan Allah azab dia gara-gara dosa-dosa di masa lalu itu dan dosa dia di hari itu. Utuh dosanya itu. Ya. Buktinya diajak masih mau. Diajak masih berangkat. Ya sholat berangkat, ya nonton yang haram juga berangkat. Ya, berarti belum tobat dia. Maka dosa di masa lalu masih utuh. Ngeri. Artinya nasib-nasib dosa rapot kita di masa lalu ditentukan hari ini. Kalau hari ini jamaah sekalian sudah menghentikan semua kemaksiatan dan berjanji bertobat, masa lalu kita langsung bersih. Apapun bersih. Tapi hari ini kalau masih ngelakoni, berarti masa lalu kita masih kotor. Sejak pertama kali kemaksiatan kita lakukan sampai hari ini masih utuh. Falayatubillah. Itu artinya tombolnya itu hari ini. Ya. Masa lalu itu kayak lampu-lampu itu mau dibuat mati atau nyala tergantung kita tombol yang mana hari ini. Jangan buang-buang waktu, mumpung Allah masih belum mengirim malaikatnya untuk mencabut nyawa kita, masih ada waktu. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian berdoa pada Allah dan ikhlaskan diri kita agar Allah mengantarkan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli al ilmi wa ahli al khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Rabbana sirif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.